Kenapa bangunan kayak di Gunung Padang itu bisa sampai utuh? Mungkin dibilang utuh ya nggak utuh, masih ada bekas sampai hari ini karena itu tempat ibadah dulunya, tempat pemujaan, tempat menghamba ke Allah. Namanya tempat menghamba ke Allah, pastinya banyak yang menjaga. Di situ ada sekitar 70.000 pasukan yang menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Bagi sahabat-sahabat derek-derek atau rekan-rekan yang rela dan ikhlas nonton channel kami ucapkan semoga keberkahan rezeki, kesehatan selalu tetap tercurahkan pada panjenengan sedoyo. Amin amin ya robbal alamin. Malam ini sebenarnya kita nggak mau bahas, tapi sudah lama saya dapat pesanan dari sahabat saya dari kalangan supranatural atau sejarawan. Mas, coba ungkapan Gunung Padang, katanya gitu. Terus di tengah-tengah masyarakat yang tren saat ini, ketika Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu mau merekonstruksi ulang Gunung Padang itu bentuk bangunannya kayak apa. Jadi beliau menganggarkan sampai miliaran bahkan triliunan untuk mengungkap sejarah tentang Gunung Padang. Gunung Padang ini yang katanya sih ketika sejarah itu terungkap akan merubah sejarah dunia. Itu salah sebenarnya. Sejarah dunia itu dari dulu nggak pernah berubah. Ketika Allah menciptakan makhluk, sampai hari ini nggak berubah. Kalaupun ada catatan sejarah yang keliru, ya nanti ketika Gunung Padang itu terungkap, kemungkinan sejarah itu lurus. Salah satu awal dari sejarah itu akan lurus. Yang Allah ciptakan A ya A, B ya B, nggak ada bedanya kan gitu tuh. Banyak kalangan arkeolog dari luar dalam negeri mereka melakukan penelitian, ada yang pengeboran, mengambil sampel material di kedalaman sekian, katanya umurnya sekian ribu tahun, di kedalaman lagi lebih tua lagi, dan lebih dalam lebih tua lagi. Itu mana yang benar kan gitu tuh. Mereka punya dasar ilmu untuk mengungkap. Kami Satu Sisi Dua Dimensi juga punya dasar ilmu. Yang jelas gini lah, kita tanya kepada yang lebih ahli, yang insya Allah beliau nggak mau disebutkan namanya, tapi kita sempat ngobrol kan gitu tentang Gunung Padang itu gimana kan itu. Sebenarnya terciptanya Gunung Padang ini akan meluruskan sejarah penciptaan makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya memang sih dalam Al-Quran bukannya nggak dijelaskan, memang ada ayat yang masih disembunyikan. Contoh, penemuan arkeolog fosil A, umpamakan arkeolog nemu fosil kerang ini, ketika diteliti umur dari kerang tersebut atau makhluk tersebut itu miliaran tahun. Kan gitu tuh. Terus ketemu lagi peninggalan batu ini ketika diteliti umurnya sampai sekitar miliaran tahun. Sedang kalau kita tarik dari masa lalu, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, itu banyak yang menyebutkan sekitar 9.000 tahun. Kan gitu. Nah ini kan bertentangan. Tapi kalau dari yang sumber yang valid yang Bapak dengar, Nabi Adam sampai hari ini baru sekitar 18.000 tahun. Ya tanyanya kan ada di Gunung Padang. Gunung Padang itu dipercaya katanya lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Piramida Giza di Mesir kalau ditarik kurun waktunya sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, itu sejarahnya jelas tuh. Piramida Giza Mesir itu ada di Al-Quran kok. Itu zaman kekejaman Fir'aun membangun menara sama Hamam kan gitu tuh. Mereka menjajah, ada itu di sejarah di Quran, menjajah suku Kifti, suku Mesir untuk bikin piramida itu. Ya namanya Fir'aun mengaku Tuhan kan, bikin menara yang tinggi kan gitu tuh, sampai katanya mau memanah Tuhannya Musa kan gitu. Ya itu tujuannya.
Jadi kalau dari segi tempat atau segi geografis, namanya bangunan besar yang sangat tua, yang umurnya ribuan, bahkan ratusan ribu tahun, rata-rata tempat ibadah, tempat menyembah atau menghambakan diri dengan ilahi. Kenapa bangunan kayak di Gunung Padang itu bisa sampai utuh? Mungkin dibilang utuh ya nggak utuh, masih ada bekas sampai hari ini karena itu tempat ibadah dulunya, tempat pemujaan, tempat menghamba ke Allah. Namanya tempat menghamba ke Allah, pastinya banyak yang menjaga. Di situ ada sekitar 70.000 pasukan yang menjaga. Itu mereka dibilang keren ya keren, baik-baik ya baik-baik, mereka kita datang dengan baik-baik, mereka jawabannya baik-baik, meskipun mereka banyak menyembunyikan jawabannya. Beliau-beliau yang menunggu kan, saya hanya diperintahkan Allah untuk menunggu tempat ini kan gitu toh. Jadi kita tarik dari keilmuan kita gini loh. Sebenarnya ini kalau rekan-rekan atau pemirsa sekalian nggak percaya ya monggo, dianggap sebagai dongeng ya silakan. Tapi yang kita ungkap atau kita katakan ini sebagai literasi untuk penelitian Kang Deddy Mulyadi ke depan ya monggo. Kalau diambil bagusnya, kalau nggak dianggap cerita ya silakan. Sepanjang pengetahuan kami gini, piramida Gunung Padang itu kalau kita tarik sampai hari ini sekitar 500.000 tahun, 400.000 sekian tahun kan gitu kan. Berarti kalau kita simpulkan jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam tempat itu sudah ada. Dan siapa yang bangun? Yang jelas ada yang membangun. Pertanyaannya kan gini, sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi kok ada bangunan untuk siapa? Jangan salah, manusia sebagai anak cucu Adam itu adalah makhluk yang sempurna. Ini ada sejarah yang bersumber dari orang yang nggak mau disebutkan namanya. Yang jelas itu saya meyakini. Dulu Allah itu pernah menciptakan makhluk namanya Adam juga kan. Yang turun ke bumi kok namanya Adam. Lamanya 3 miliar tahun. Itu bahan bakunya, kalau manusia kan dari tanah kan, bahan bakunya dari api. Setelah itu dia nggak ada nabi di situ. Adanya cuman tuntunan untuk menghamba. Terus lama-kelamaan mereka berantem, dan bumi ini dihancurkan. Allah murka, bumi dihancurkan. Setelah itu Allah bikin lagi makhluk dari air yang lamanya 3 miliar tahun juga. Setelah itu sama kasusnya, timbul peperangan-peperangan dan dihancurkan lagi. Dan ketiga, bikin dari angin. Ketika dari angin sama. Ya memang sudah ada ketauhidan, sudah menyembah Allah, memang mereka juga sadar kalau mereka ciptaan Allah. Dihancurkan lagi. Sampai akhirnya Allah memerintahkan Jibril turun ke bumi untuk mengambil tanah di Taif kan. Dalam Al-Quran disebutkan gitu. Jibril sempat bantah. Lana Gusti jenengan damel menungso malih mangke nggih perang. Kan gitu toh jawabannya. Akhirnya Allah tetap memaksa. Gue ngerti apa toh, kan malaikat ngerti ku aku. Kata Allah kan gitu, ada di surat Al-Baqarah, nggak tahu ayat berapa itu, coba dibaca sendiri. Akhirnya menciptakan Adam alaihissalam dari tanah, dan di dalam tanah ada unsur angin, unsur air, dan unsur api. Jadi kita dari 9 miliar makhluk yang hidup sebelumnya, kita adalah makhluk yang paling mulia. Kita tercipta dari tanah. Tanah itu ada api, ada angin, gitu tuh. Kita kembali lagi ke Padang. Gunung Padang, insya Allah itu untuk penyembahan, untuk peribadatan makhluk di masa lalu. Di zaman ciptaan Allah itu dari angin. Sekitar 500.000 tahun kalau kita tarik dari hari ini. Dan tempat itu semacam gua kan. Ada di dalam. Mereka beribadah di situ kan gitu tuh. Sampai pada akhirnya bumi ini dihancurkan lagi. Bangunan itu tetap dijaga oleh para malaikat. Sampai hari ini kan. Ketika dibangun dijaga para malaikat sampai hari ini. Kalau orang bilang itu tua, ya sangat tua sekali. Sebelum Adam alaihissalam sudah ada kok.
Terus di kerajaan-kerajaan selanjutnya itu di dinasti-dinasti setelah itu kan banyak manusia sampai hari ini kan, bahkan Prabu Siliwangi sendiri pernah bertapa kan di situ. Jadi ada emas, ada tembikar, ada apa itu peninggalan yang menyusul, kurun waktu yang menyusul. Cobalah nanti pihak dari arkeolog biar menemukan itu. Jadi berlapis-lapis di Gunung Padang itu ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Intinya satu, itu di energi ada di tempat di tengah-tengah ada sumur itu yang memancar sinar ke langit. Kan gitu tuh, memancar sinar ke langit sebagai tempat penghambaan ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dijaga sampai sekarang? Ya makanya para ilmuwan kan sempat bingung, ini peradaban tahun berapa? Ilmu kalian nggak mungkin nembus lah, kita nggak ibaratnya ya nggak memojokkan, enggak lah, coba sampai cari dengan literasi semacam ini di lapisan-lapisan itu. Intinya satu, Gunung Padang adalah tempat penghambaan atau tempat pemujaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada sumur yang memancarkan energi sampai ke langit, kan gitu tuh. Terus ketika suatu saat kan ada bencana akhirnya tertutup. No. Itu keterangan dari kami. Nanti masalah siapa yang merekonstruksi, siapa yang pernah menggunakan, dan siapa saja yang pernah ada di dalam situ, nanti kita bahas di part-part selanjutnya. Jadi ini keterangan singkat tentang sejarah awal Gunung Padang itu dari konten kita satu sisi dua dimensi. Jadi mohon maaf dari mungkin keterangan dari kami itu berbeda dengan keterangan dari para arkeolog atau dari supranatural yang lain, silakan. Jadi kami mengetahuinya berdasarkan sumber yang terpercaya itu cuman itu dan masih banyak pengembangan. Nanti ketika ada pengembangan atau sumber yang lain kita bahas di segmen selanjutnya kan gitu tadi. Wes. Ya udah, sekian dari kami. Untuk kurang lebihnya segala salah punya manusia dan kebenaran hakiki punya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.